Ya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SH Makes. Jadi, saya mau menjelaskan sedikit ya mengenai kenapa kami dari ada beberapa nasabah mayoritas itu menyayangkan keputusan OJK yang menciu AJK. Artinya begini, kita akan mengapresiasi OJK seandainya kalau dia bisa mengeluarkan perintah tertulis kemudian dia bisa langsung melaksanakan, misalnya dia tahu aset-aset pemegang saham pengendali ya, atau direktur atau komisaris atau siapapun juga itu asetnya bisa benar-benar diambil kemudian dibagikan kepada para nasabah sehingga klien-klien saya terbayar. Tentu kami mengapresiasi dan kami sangat senang ya. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Kalau memang hal itu bisa terjadi, tentu harusnya juga dilakukan di Wana Arta juga, supaya aset-aset daripada yang diduga pergi ke luar negeri seperti Evelyn dan lain-lain itu juga bisa langsung dibagikan kepada para nasabah. Nah, namun perlu Bapak dan Ibu ketahui, seorang lawyer di sini di dalam melakukan sesuatu hal itu harus menganalisa perkaranya. Karena hukum di Indonesia tidak semudah itu. Jadi kalau ada perintah tertulis kemudian bisa langsung dibagikan dan dibagikan kepada seluruh nasabah, ya tentu saya mendukung OJK dong. Masa klien saya bisa dibayar kemudian kita malah tidak mendukung? Kan lawyer aneh. Ya tapi kenapa kita jadi malah menyayangkan perbuatan ciunya daripada AJK yang berdampak merugikan nasabah AJK? Karena perintah tertulis seperti itu sebetulnya tidak bisa serta-merta langsung dilaksanakan. Karena kalau dia bilang katanya kalau melanggar perintah tertulis pidana akan berjalan, enggak, memang dari sekarang juga kan pidana sudah berjalan. Ya kan, bahkan direktur utama juga kita tahu udah jadi tersangka juga. Ya kan? Nah, terus perintah itu kalau dibilangin ada pidana, apa yang bisa membuat jadi dengan adanya tambahan ada pidana itu aset-aset bisa dibagikan? Itu kan perlu proses. Kalau dia mau mempidanakan lagi pun berarti perlu proses lagi, sama lagi di polisi dulu, ya kan, dari polisi ya lidik, taruhlah naik sidik ya, naik sidik, kemudian penetapan tersangka, kemudian naik ke jaksa, ke PN, PT, MAPK. Nah, itu yang saya bilang prosesnya jadi 4 sampai 5 tahun. Yang mana yang dalam YouTube sebelumnya juga saya udah jelaskan ya, bahwa nanti ada perintah bayar dari jaksa dibagikan kepada dari pengadilan diperintahkan untuk dibagikan kepada seluruh korban. Kemudian AJK ini kan sudah diciu ya, berarti tim likuidator yang terbentuk pun nanti akan mengatakan saya yang berhak, dia bisa gugat jaksa. Itu 4 tahun lagi, jadi 8 tahun baru selesai. Itu yang kami sayangkan, makanya kami bilang keputusan OJK ini tidak bijaksana. Bukan saya artinya jadi lawyer AJK jadi membela AJK, bukan. Nah, kalau OJK-nya bisa langsung ambil aset owner itu kemudian langsung dibagikan dan nasabah langsung kebayar, nggak apa-apa. Kan perlu proses. Ya, kenyataannya tim likuidator Wana Arta mana sekarang? Kok nggak ambil aja itu aset Evelyn dan aset yang lain-lain yang diduga bahwa kabur dana nasabah, atau PT Faden ya langsung diduga bahwa dana nasabah langsung diambil, langsung dibagiin. Kan nggak bisa begitu ya, karena yang di dalam likuidasi adalah perusahaannya AJK, yang dalam likuidasi adalah perusahaannya Wana Arta. Nah, artinya aset-aset perusahaan itu yang bisa diambil. Nah, kalau misalnya tim likuidator merasa ada hal yang perlu diambil lagi dari pemegang sahamnya dan sebagainya, itu diperlu, dan pemegang saham ataupun si direkturnya itu tidak mau menyerahkan dan merasa itu adalah aset perusahaan, perlu upaya hukum lagi, misalnya gugatan perdata tadi, PN, PT, MAPK. Ya, makanya waktu itu saya pernah melakukan upaya hukum PKPU ya. PKPU kita yang kata yang saya bilang PKPU atau pilot ini justru bisa lebih cepat, karena kalau PKPU atau pilot kita bisa melakukan gugatan untuk langsung masuk model pilot dan dibagi-bagikan kepada para korban, kan begitu yang saya sempat sampaikan, dan waktunya cuma 60 hari. Ya, nah kemudian kalau AJK bahkan sekarang malahan mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan 3 sampai 5 tahun, dan waktu itu juga kita sepakat
bahwa itu bisa menaikkan RBC-nya dan bisa jadi damai, makanya kita dukung meskipun Sol itu jelek, lebih jelek daripada kreditur preferen, karena itulah pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Karena kalau RBC dia pulih, kemudian perusahaannya bagus lagi, sentimen pasar naik, positif, ya dia baru bisa bagiin. Nah inilah yang saya mau luruskan. Jadi bukannya saya jadi bela AJK, makanya saya pun simpan. Nggak ada kan saya bilang suruh tanda tangan akta notaril dulu. Karena itulah senjata kita. Kalau ternyata Solnya gagal, karena belum tanda tangan akta notaril, maka kita semua mesti kreditur preferen. Ya, karena belum sempurna dipenuhi akta notarilnya. Itulah yang saya juga membuat satu hal untuk melindungi para nasabah. Ya, makanya saya mau disetujui dulu. Kalau kita lihat OJK udah setujui semua dan tidak akan ciu, ya baru dong akta notaril. Masa akta notaril dilakukan begitu sempurna, kemudian kita katanya diciu yang jadi preferennya, kita nggak mau dong. Yang tadinya kreditur preferen jadi Sol, tapi nasabah sesudah Sol diciu akhirnya nggak dapat apa-apa, ya nggak mau dong. Makanya kita mau setuju dulu OJK-nya. Setuju dulu OJK-nya baru disempurnakan dengan akta notaril. Ya kan jadi fair. Ya, makanya kita semua sekarang mesti kreditur preferen karena belum sempurna ya pelaksanaannya. Ya, dengan tidak di akta notaril kan ya belum Sol, artinya mesti kreditur preferen. Itu yang saya mau sampaikan tadi. Sinilah yang saya mau sampaikan. Apa yang kemudian banyak lawyer juga yang diduga kuat, salah satunya ada oknum BH. Ya, oknum BH yang diduga dari kantor hukum yang kebetulan suka beriklan. Setiap kali selesai ada berita, hubungilah kantor kami. Jadi diduga kuat, ya mungkin karena cari klien, ya nggak percaya diri, jadi harus beriklan. Padahal kantor hukum harusnya jangan beriklan. Kita mestinya percaya diri saja ya. Kalau klien butuh kita, ya dia akan cari kita. Nah makanya diduga kuat, rekan BH ini juga menggembar-gemborkan sekarang adanya dugaan lawyer bodong katanya. Lawyer bodong itu artinya lawyer yang nggak punya ijazah, kemudian berpraktek jadi lawyer. Nah dia sendiri diduga kuat belum ngaca. Ya, belum ngacanya kenapa rekan BH ini? Dia tuh belum punya sertifikat kurator, diduga belum ikut pendidikan kurator. Ngomong soal PKPU merugikan. Artinya dia belum berenang, kalau ikan itu kan ikan katanya jangan ngajarin ikan berenang. Nah dia sendiri kasarnya belum bisa berenang karena belum ambil pendidikannya. Kan kalau mau bisa berenang itu mesti kursus dulu renang. Lah dia apa bedanya sekarang kalau ada dia mengkritik ada lawyer katanya kalau belum ngambil sertifikat lawyer kok jadi lawyer, ya dia juga kok belum punya sertifikat likuidator, belum ikut pendidikan likuidator udah ngomongin likuidator bahwa ini yang benar adalah mestinya dengan cara pidana. Jadi begini, diduga kuat rekan BH ini sempit, dia hanya bisanya pidana, itu pun nggak sempurna. Makanya banyak juga gugatan-gugatan yang membuat akhirnya kliennya susah, mesti kasih kuasa lagi, dan diduga kuat lumayan jadinya mungkin dapat dana operasional lagi kan begitu. Nah seorang lawyer tentu kalau melakukan pembelaan terhadap kliennya akan berusaha supaya jangan kena kliennya itu dilapor balik, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah diduga kuat rekan BH ini nggak ngerti apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah, bahwa seseorang nggak bisa menuduh kalau belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, nah makanya nasabah-nasabahnya digiring, suruh ngomong di podcast lah, dan dengan tanpa kata-kata diduga, cerita kronologis dengan tidak melakukan disclaimer bahwa mohon supaya apa yang saya ceritakan ini diselidiki lebih lanjut lagi karena diduga kuat, walaupun ini adalah menurut kami adalah kronologis yang merupakan peristiwa terjadinya pidana tersebut, tapi mohon untuk sedikit lagi sehingga tidak akan terkena. Makanya kalau klien saya ajak bicara di podcast atau diajak bicara dimanapun juga, saya selalu kasih tahu ya, bahkan saya sendiri pun akan coba lakukan ya, kita harus ngomong diduga dong. Kalau belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, ya jangan nanti kena laporan ITE, digugat lagi PMH, padahal belum menyelidiki keadaan sebenarnya. Ya misalnya rekan BH ini menyatakan ada salah satu investasi bodong, MS itu dia nggak tahu singkatan dari apa. Ternyata misalnya yang dimaksud Martin Sudiyo, yang tersangka dia bilang Michael Stephen misalnya. Lah dari Michael Stephen-nya sebenarnya bisa melakukan gugatan PMH dan bisa melaporkan ITE. Ya, nah itu yang saya ambil contoh ya, contoh kalau misalnya memang itu pernah terucap dan ada beritanya. Ya, jadi itu kan membahayakan nasabah atau kliennya. Nah kalau saya mau menyerang atau saya mau melindungi klien saya,
Ya kita jangan membuat statement-statement yang bisa membahayakan klien kita atau diri kita sendiri. Ya kita harus bisa menjaga diri kita sendiri juga, kan begitu. Dan adalah tidak baik untuk menyerang kehormatan kantor hukum lain karena itu melanggar kode etik. Nah itu yang mau sampaikan. Artinya apa? Ya dulu juga sama, saya juga belajar ya, saya ingin tahu apa yang namanya kepelitan. Ya makanya saya belajar dulu, baru ngomong. Ya caranya apa ya? Saya ikut dong pendidikannya. Saya coba dong jadi pengurus atau kurator di beberapa perkara. Setelah kita merasakan jadi pengurus, jadi kurator, baru kita bisa bilang merasakan. Masa belum punya sertifikat udah ngomong seolah-olah kita tahu? Ya kan, ya diduga kan jadi ngomongnya nggak diduga kuat, ngawur, sehingga diduga pendapatnya jadi menyesatkan. Diceritain nggak untuk proses perintah tertulis dari OJK itu perlu waktu? Tahu nggak rekan BH itu kalau misalnya apa yang diperintahkan oleh OJK tidak dilaksanakan itu perlu proses lapor lagi pidana ke polisi, jalanin lagi gelar perkara dulu, naik dulu ke sidik ya, dari sidik baru nanti penetapan tersangka, baru ke jaksa lagi, ke PNPT MAPK 4 tahun lagi. Itu bilang nggak rekan BH ngerti proses hukum nggak? Nah diduga kuat ya saya nggak tahu dia kuliah di mana, tapi apakah dia belajar mengenai kepelitan? Apakah dia mempelajari disiplin ilmu yang lainnya untuk menjelaskan mana yang lebih baik untuk nasabah? Sehingga seorang lawyer harus tahu kapan kita melakukannya suatu hal adalah harus kita lihat sikonnya. Kapan kita melakukan perdamaian, kapan kalau pengusahanya mau, ya dengan catatan positif, ya kita berdamai. Kalau si pengusahanya tidak mau dan diduga akan bersikap negatif, tentu kita akan fight ya. Nah inilah yang saya mau terangkan kepada para nasabah. Bukan saya jadi lawyer AJK, makanya saya somasi AJK ya. AJK saya minta untuk segera melakukan upaya hukum tun kalau memang Anda merasa tidak bersalah dan yakin bisa membayar nasabah. Bukannya Anda terus bentuk tim likuidator kemudian diduga kuat nanti tim likuidatornya akan bertindak sama seperti Wana Arta. Ya kan, tim likuidator nanti bilang yang dibagiin yang hanya tunainya nggak tahu. Misalnya nilai 100M dibagikan untuk 5T misalnya, ya diduga kuat dapat apa? Masa nasabah AJK harus beli sendal jepit hanya gara-gara kasus begitu. Nah makanya diduga kuat yang lapor pidana ini tidak dikasih tahu juga oleh lawyernya bahwa lapor pidana ini juga kalau untuk pengusaha yang sebenarnya bisa beretikat baik, sebenarnya malah merugikan karena prosesnya panjang itu. Kecuali lapor pidananya itu untuk tidak viral. Saya ngambil contoh ya, pengusaha ini lagi merancang, diduga kuat dia merancang menunjuk pengurus atau kurator sendiri nih ya, dia mau PKPU. Kita tahu, kita duluin dengan laporan pidana. Dia takut gara-gara laporan pidana kita nanti PKPU dia jadi buyar, ini belum jalan PKPU-nya. Lebih baik dia beresin kita, restoratif justice, baru itu menguntungkan. Tapi kalau pidana yang tidak diselesaikan dengan restoratif justice sehingga pidananya berlanjut ke pengadilan dan menjadi viral, kemudian diduga kuat si lawyer udah ngambil operasional misalnya per orang 2 juta dikali 1000 2M kali 4 tingkat jadi misalnya 8M, kemudian dia hanya modal toa, teriak-teriak, dia kan diduga kuat modal maki-maki institusi lain yang diduga kuat itu bisa menyelesaikan masalah supaya viral, padahal dengan maki-maki itu kalau dia nggak kata-kata diduga malah membahayakan nasabahnya. Kenapa? Karena institusi yang dimaki-maki itu misalnya, kalau tidak semua di institusi itu nggak benar. Misal kalau kita bicara soal kepolisian, polisi itu pasti ada yang diduga kuat, ada oknum yang nakal memang, tapi diduga kuat kan juga ada yang baik, yang bersih. Contoh ada polisi Jenderal Hugeng yang ada juga monumennya, yaitu polisi jujur kan. Contohnya seperti itu. Nah kemudian saya juga mau jelaskan lawyer juga sama, ada yang nakal, ada yang baik. Itu kan nggak bisa saya bilang bahwa saya lawyer baik atau lawyer nakal, kan semuanya penilaian dari nasabah. Cuman kita mesti ngasih tahu, kalau saya ambil kasus pidana nih, kalian setuju ya kasih operational fee ke saya, tapi kalian tahu ya ini prosesnya seperti ini loh. Ya kan? Ya jangan Anda nggak kasih tahu proses hukumnya bahwa ini sampai begini. Udah orang setor Anda nggak ngasih tahu, baru nanti seolah-olah kerja diduga kuat kita teriak-teriak lah pakai toa kan, demo ceritanya, habis itu nasabahnya dilapor balik karena nggak pakai kata-kata diduga, kemudian juga digugat PMH, habis itu minta lagi kuasa hukum, wah kita diserang balik nih, minta duit lagi, nasabah udah
dilapor balik kepaksa bayar lagi. Nah itu yang jadi merugikan. Makanya kalau saya nggak mau dapat kuasa lagi tambahan dan merugikan nasabah lagi, saya kasih tahu kalau bicara di media pakai diduga ya, ngomong di podcast hati-hati ya, pakai disclaimer ya, jangan cerita keenakan habis itu nggak ada disclaimernya bahwa ini harus diselidiki dulu, ini masih diduga, mohon untuk diselidiki kebenaran daripada yang saya ceritakan ini, kan mesti begitu yang betul ya kan. Nah inilah jadi untuk knowledge pengetahuan ini pun saya juga dapat dengan kuliah setengah mati ya. Jadi kita juga ambil pendidikannya untuk melengkapi. Ya kenapa saya berani ngomong kurator atau pengurus ya, karena saya udah pernah jadi pengurus, udah lagi bertugas juga jadi kurator. Kita tahu gitu rasanya jadi pengurus kurator. Saya juga ambil pendidikan likuidator. Kemarin pun ada salah satu lembaga juga saya bantu untuk membantu mengetes calon likuidator juga ya. Saya juga lihat gitu pengetahuan mereka. Kita kan diuji, ditanya cara prosesnya gimana. Masa orang nggak pernah belajar likuidator bicara likuidator, orang nggak pernah belajar ahli hukum pasar modal, nggak paham soal OJK dan sebagai diduga kuat, nggak paham soal OJK ngomong ya. Sama lah dulu juga saya senang bela diri ya. Kita misalnya berkelahi nih ya, berkelahi waktu itu kita misalnya baru belajar taekwondo nih, waduh, diserangnya jarak dekat, dikunci, kita dibanting, waduh berarti kita kurang nih ilmunya. Belajar jujitsu kita akhirnya, nah setelah bisa belajar taekwondo, belajar jujitsu, belajar judo, kita berantem udah lengkap nih ilmu kita. Kita jarak dekat bisa ya karena kita kuasai bantingan juga, tendangan bisa karena belajar taekwondo juga, artinya lengkap. Nah sama dengan ilmu hukum saya terapkan juga gitu ya. Jadi saya ngambil contoh bela diri, selain saya hobi bela diri juga saya mau kasih tahu mengenai supaya lebih gampang gitu ya. Makanya di mixed martial art kalau mau jadi juara-juara di One Pride itu kan dia mesti bisa kuasai pukulan, tendangan, kuncian, bantingan. Kenapa? Kalau dia cuma bisa tendangan aja, atau dia dikunci sama lawan, dia jadi kalah. Ya tapi kalau dia cuma bisa jarak dekat aja, musuhnya jarak jauh, kena tendang dia juga kalah. Tapi dia kalau lengkap, seimbang, bisa mengimbangi mixed martial art di One Pride itu contohnya. Nah itu sama di ilmu hukum. Ya kalau dia seorang lawyer hanya bisanya pidana, jadi semua lawyer semua nasabahnya, semua kerjaannya digiring aja ke pidana, dia nggak ngerti diduga kuat sisi perdatanya, dia nggak belajar kuratornya, dia nggak belajar likuidatornya, ya diduga kuat jadi dia tong kosong nyaring bunyinya, bikin TikTok, bikin di medsos ya kan, tanpa bisa ngejelasin alasannya. Pokoknya pidana aja, sikat di duit operasional, yang penting ditangkap ya kan, yang penting itu adalah perintah tertulis. Tapi dia nggak ngerti gitu, perintah tertulis itu perlu proses lagi. Ya kalau memang bisa langsung, saya juga setuju, ikutin dong, dan kita berterima kasih dong sama OJK ya kan, ya karena dengan ada perintah tertulis itu berarti langsung aja besok bagiin kan, kita dapat duit semua. Saya juga dapat success mungkin dari klien-klien saya, karena klien saya juga langsung terbayar semua lunas lah, karena dia kan nggak terangin mengenai proses jalannya perintah tertulis itu seperti apa. Kalau nggak dilaksanakan ya sama proses lagi melalui kepolisian. Kepolisiannya itu prosesnya melalui kepolisian, lidik, sidik, naik lagi tersangka ke jaksa lagi, PNPT MHPK 4 tahun lagi, tim likuidator kemudian bilang kami yang berhak membagikan, bikin lagi gugatan perdata 4 tahun lagi. Nasabah yang nggak puas, yang nggak lapor polisi juga bisa bikin gugatan perdata ya kan, ya rame lagi. Karena apa? Ya karena kalau berperkara itu memang bisa lama. Itu yang membuat saya akhirnya memilih waktu itu, ya kalau pengusahanya memang mau bayar 3-5 tahun lunas, ya udah mendingan berdamai. Ya, ini yang saya mau jelasin. Nah, diduga rekan BH ini yang dari kantor hukum, yang salah satu pimpinannya sekarang juga kebetulan mungkin karena tidak hati-hati akhirnya juga ya kepleset dan masuk ke dalam dan dihukum. Nah, rekan BH ini mungkin karena baru muncul ingin manggung, kemudian mencoba dengan diduga kuat dengan cara-cara yang tidak baik menyerang lawyer lain yang beda pendapatnya tanpa mau belajar. Nah, kalau Anda mau bicara rekan BH, ya saya peringatkan, sekolah dulu lah yang pinter. Ambil dulu itu pendidikan likuidator, ambil dulu pendidikan pengurus dan kuratornya, ya kan? Ya kalau perlu Anda kuliah lagi. Saya sendiri juga setengah mati kan. Saya udah cerita riwayat pendidikan saya. Saya sekolah dulu S1 di Parahyangan ya, SH. Ya untuk supaya apa? Supaya saya bisa ngomong juga sama klien. Bukan saya mau ngerasa jadi keminter terus ngejago, enggak. Justru kita belajar, mau belajar dari orang lain,
lengkapi keilmuan kita supaya kita bisa kasih pandangan hukum kepada orang lain itu dari klien kita dari segala sisi, ya. Makanya saya ambil ya S2, saya juga ambil Master Hukum Kesehatan karena saya banyak bela rumah sakit, dokter-dokter. Ya, doktornya saya ambil pidana. Ya, waktu itu. S1-nya saya hukum perdata, ekonomi dan bisnis. Kemudian saya lengkapi lagi, ya, saya ambil ahli hukum pasar modal, saya ambil likuidator, saya ambil pendidikan regulator dan pengurus, saya ambil juga auditor hukum, ya. Kemudian saya ambil likuidator. Selain itu juga saya ambil juga arbiter, ya, baik yang diselenggarakan oleh BANI ataupun ACRB waktu itu. Ya, kemudian saya ambil juga ahli hukum kontrak pengadaan, ya, yang CP, ya procurement lawyer. Untuk kontraknya juga saya ambil CPCLE-nya itu. Kemudian saya ambil juga ahli untuk haki, ya, konsultan haki intelektual. Nah, itu kita disumpah juga sampai lulus, ya, waktu itu. Jadi makanya kita bisa bicara soal haki juga. Ya kan, kenapa? Ya kita ambil pendidikannya, kita tanganin juga beberapa perkara, ya. Tapi jangan kita belum ambil pendidikannya kemudian kita udah nerangin kepada nasabah. Habis itu nasabah digiring hanya pandangan kita yang baru diduga baru satu keilmuan aja yang diduga kuat kita baru tahu gitu. Ya nggak tahu ya rekan BH, tapi kalau saya pikir seperti yang Anda bilang, sekarang kantor Anda juga lagi ramai menjelaskan ada salah satu lawyer katanya lawyer tersebut nggak punya ijazah lawyer, berpraktek jadi lawyer, nggak ada ilmunya, nggak ada knowledge-nya. Masyarakat harus hati-hati. Ya saya pun menyampaikan hal yang sama. Masyarakat hati-hatilah dengan lawyer yang keilmuannya diduga kuat belum nyampe. Ya baru satu bidang saja sudah bicara, mengkritik tanpa sebenarnya dia dalemin lagi bidang-bidang yang lainnya. Ya walaupun saya bukan yang terbaik karena masyarakatlah yang menilai. Ya saya juga bukan mau beriklan harus ke saya. Bukan, saya cuma mau meluruskan alasan-alasan saya kenapa saya menyarankan kepada masyarakat untuk waktu itu untuk nasabah-nasabah dan untuk klien karena melihat adanya itikat baik waktu itu dari pengusahanya memang mau menyelesaikan dan udah keluar skema pembayaran 3-5 tahun, makanya waktu itu saya setuju untuk berdamai dengan AJK. Tapi tidak saya lakukan dengan Wana Arta, ya. Saya belum lakukan juga dengan Oso dan Mahkota, kita masih fight. Ya, banyak juga yang komen di YouTube saya, Pak Benny, Oso belum selesai. Ya memang ada beberapa investasi yang saya belum selesai, lawyer-lawyer lain juga banyak yang belum selesai. Karena klien saya nggak setuju, kita udah ditawarin juga dengan tanah Cikande dan sebagainya. Ya kalau klien kita nggak setuju, ya kalau supaya pendek dipaksa untuk terima, tapi klien kita nggak setuju kan juga nggak benar. Kalau kita lawyer hanya supaya kelihatan selesai, kemudian kita fotokopi sertifikatnya ya dipasang di YouTube bahwa terima. Saya kalau klien saya setuju semua ya kita juga udah dapat tanah Cikande, saya pun ditawarkan. Tapi kan klien saya belum setuju. Ya kalau belum setuju masa kita paksa? Ya akhirnya belum selesai, wong kliennya belum setuju. Kan begitu. Nah, tapi kalau di AJK klien setuju memang dengan skema itu. Masa kita ojok-ojok suruh berproses dengan proses hukum yang tadi saya udah jelaskan lama. Kan begitu ceritanya. Ya kalau klien saya udah setuju juga nanti berdamai di investasi yang lain atau terbayar ya terbayar, tapi kita kan nggak mungkin beriklan. Memang klien saya juga boleh cek juga, pasti ada di beberapa investasi yang berhasil saya selesaikan dan terbayar. Tapi masa saya mesti suruh dia beriklan untuk kantor kita? Nggak fair dong, klien dijadikan bintang iklan untuk kantor kita. Habis itu klien kita diserang rame-rame, kenapa kamu dibayar, kita enggak? Ya nggak fair dong. Masa kita yang mau dapat keuntungan, klien yang kita expose. Emangnya klien kita itu bintang iklan kita? Kan klien kita itu adalah orang yang harus kita belain, kita bayar, kita lindungi. Bukan kita expose untuk keuntungan kantor hukum kita supaya orang jadi tertarik masuk ke kantor hukum kita. Kan bukan begitu, ya. Jadi itulah yang alasan saya sudah sampaikan. Ya, jadi memang kalau memang ada kesalahan dari ucapan saya, perbuatan saya dan tindakan saya, silakan dikritik. Tapi itulah pandangan hukum yang ingin saya sampaikan, alasan-alasan saya yang ingin saya kemukakan dan ingin saya sampaikan. Ya, jadi saya lebih senang apabila nasabah saya terbayar kemudian kita dapat success fee, itu lebih baik ya daripada kita panjang-panjangin perkara ya, dibikin 4 tingkat, 5 tingkat, kemudian dapat operasional ya dikaliin 1000, habis itu nama kita jadi jelek. Ya kita nggak mau. Kalau toh ada duit operasional yang saya juga minta, saya juga jelaskan prosesnya bakal sepanjang ini.
Jangan kalian nanti merasa kecewa, dikecewakan oleh saya karena proses hukum yang panjang, kemudian Anda bayar saya duit operasional sebesar ini. Jadi klien-klien yang saya sampaikan itu semua tahu gitu prosesnya, sampai ada dari PN, PTM, HPK, bahkan YouTube ini pun bisa menjadi bukti bahwa saya mau menjelaskan apa adanya tentang proses hukum yang kita sayangkan di Republik Indonesia ini memang terkesan dan lama. Ya, jadi demikian yang ingin saya sampaikan. Ya, kiranya silakan masyarakat memilih cara yang mana, tapi kalau saya menyarankan memang kalau pengusahanya mau berdamai, ya damai yang dikedepankan. Kalau pengusahanya tidak mau berdamai, ya baru kita fight. Ya, jadi itu alasan saya kenapa waktu itu kita mau berdamai dengan AJK. Ya, tapi di sisi lain saya masih fight misalnya dengan Wana Arta, ya kan tidak diduga kuat, tidak ada etikat baik dari pengusahanya. Nah, kemudian ya ini sekaligus sebagai sanggahan dan tanggapan saya dengan TikTok dan berita-berita yang diduga kuat untuk menyudutkan rekan sejawat dari rekan BH yang diduga kuat. Justru rekan BH itulah yang diduga kuat malas, nggak mau belajar, diduga kuat, sehingga dia juga kuat ya. Kalau ternyata dia bisa tunjukkan sertifikatnya, ya syukurlah, saya ikut senang, berarti dia ngomong ada ilmunya. Tapi kalau nggak ada, ya itu yang saya sayangkan, seperti tong kosong nyaring bunyinya, sehingga diduga kuat menyesatkan nasabah. Kasihan nasabah apabila diterangkan dengan lawyer yang keilmuannya belum mumpuni tapi sudah nyaring berbunyi ya. Demikian dan terima kasih.